Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Melia Faradisa SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mandiri yaitu mulai dari diri modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada kegiatan kali ini, yang pertama adalah tugas saya adalah merefleksi diri. Yang kedua adalah saya mengungkapkan tentang nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Baiklah, saya akan mulai merefleksi diri saya dengan cara menggambar diagram trapesium. Baiklah, tugas awal dari kegiatan ini adalah menggambar diagram trapesium usia di mana saya menuliskan hal negatif dan hal positif yang pernah alami selama masa sekolah. Hal negatif itu terjadi pada saat saya berusia 11 tahun, yaitu pernah dijudge oleh guru saya bahwa tulisan saya mirip ceker ayam. Yang kedua itu terjadi hal positifnya terjadi pada saat saya berusia 22 tahun. Alhamdulillah saya menjadi lulusan terbaik pada program studi pendidikan guru sekolah dasar saat wisuda itu di kampus saya STKIP Islam Bumiayu. Nah, selisih usia saat ini saya berusia 31 tahun dan selisih usia dengan hal negatifnya itu 20 tahun. Dan selisih usia dengan hal positifnya itu 9 tahun. Peristiwa negatif yang saya tuliskan pada diagram trapesium usia di atas terjadi pada saat saya berusia 11 tahun. Waktu itu saya duduk di kelas 5 SD Negeri 1 Banjaranyar. Peristiwa yang terjadi adalah ketika saya diajar oleh guru kelas 5 bernama Pak Sudir yang sangat disiplin dan rajin. Saat itu ada tugas merangkum. Nah, ketika tugas saya dikoreksi, Pak Sudir marah karena tulisan saya tidak terbaca. Saya dipanggil dan diberitahu di depan teman-teman saya bahwa tulisan saya mirip ceker ayam. Saat mendengar kata-kata beliau, saya sangat sedih dan malu. Meskipun memang benar saat itu tulisan saya sangat jelek. Dan sejak saat itu, rasa percaya diri saya hilang. Saya tidak pernah merasa puas dengan tulisan tangan saya. Peristiwa ini sangat membekas sampai sekarang. Kemudian, peristiwa positif yang saya tuliskan pada diagram trapesium usia di atas terjadi pada saat saya berusia 22 tahun. Waktu itu saya wisuda, saya menjadi mahasiswa terbaik di program pendidikan guru sekolah dasar STKIP Islam Bumiayu tahun 2014 dengan predikat cum laude dengan IPK 3,82. Saat itu nama saya dan orang tua saya dipanggil dan saya diberi penghargaan sebuah sertifikat. Dosen membanggakan nama saya dan menyebut saya adalah mahasiswa teladan dan berpesan untuk tetaplah jadi pembelajar yang semangat menuntut ilmu. Jangan berpuas diri sampai di titik ini saja, karena sesungguhnya setelah lulus saya baru akan memulai kehidupan yang nyata. Saya sangat bahagia bisa meraih prestasi tersebut. Orang tua saya juga sangat bangga kepada saya. Lalu selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat pada peristiwa negatif adalah saya, guru kelas 5, dan teman-teman kelas 5. Lalu yang terlibat pada saat peristiwa positif adalah jajaran dosen dan guru besar STKIP Islam Bumiayu tahun 2014, orang tua saya, keluarga dekat, dan teman-teman seangkatan. Lalu pertanyaan refleksi selanjutnya adalah dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Nah, saya menggunakan roda emosi putik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan saya di masa itu. Dampak emosi pada peristiwa negatif itu saya merasa malu, saya merasa gagal, saya merasa sedih, dan saya merasa tidak percaya diri.
Kemudian dampak emosi pada peristiwa positif itu saya merasa bangga, saya merasa bahagia, saya merasa percaya diri, dan saya merasa penuh cinta. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut menjadi momen yang memang memberi makna tersendiri bagi kehidupan saya. Pada peristiwa negatif misalnya, mengajarkan saya untuk belajar lebih rapi, bukan hanya pada tulisan saja, tetapi saya mencoba lebih rapi dalam mengatur hidup saya, mengatur jadwal kegiatan harian saya, rapi dalam berpakaian, rapi dalam berbicara, dan dalam segala hal. Meskipun pada saat itu perasaan saya sedih, malu, dan hilang rasa percaya diri saya, tetapi dampak dari kejadian itu luar biasa dalam hidup saya. Meskipun di usia yang ke-31 tahun ini, saya masih merasa tulisan saya tidak indah, tulisan saya tidak rapi. Paling tidak, tulisan saya sudah lebih rapi dan hidup saya selalu saya perbaiki agar lebih rapi. Pada masa-masa sekolah, semua peristiwa masih bisa diingat dan dirasakan. Peristiwa-peristiwa di masa lalu itu banyak mempengaruhi kehidupan sosial saya. Kemudian pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Bahwa kata-kata dan sikap seorang guru sangat berpengaruh terhadap emosi dan pikiran muridnya. Apabila kita akan memberitahu sesuatu, gunakanlah kata-kata atau pilihlah diksi yang bijak, sehingga kita itu berkata-kata itu sebaiknya pikirkan dulu dampak positif dan negatifnya untuk anak. Apalagi seperti saya itu mengajar di sekolah dasar. Murid SD adalah anak yang belum banyak memahami kata kiasan. Pilihlah kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak, karena segala emosi yang ditunjukkan oleh guru akan teringat dalam diri murid sepanjang masa. Seorang guru harusnya selalu berusaha menghormati dan memperlakukan anak sesuai karakteristik mereka, dapat memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan. Kemudian pertanyaan refleksi berikutnya adalah, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran? Saya merangkai sebuah kalimat, yaitu bahwa seorang guru diharapkan mampu menjadi teladan, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga pembelajaran itu bermakna, dan peran guru tersebut akan dikenang sepanjang masa oleh muridnya. Demikian tadi tugas 1 tentang refleksi diri saya. Kemudian sekarang ke tugas 2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Di sini ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Dan pertanyaan yang kedua, apa peran saya yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang nilai-nilai guru penggerak. 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, reflektif dan mandiri. Keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Ya, itulah modal kita. Jadi guru penggerak
sukses kan kita raih. Pertanyaan yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Setelah saya mempelajari materinya, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya antara lain, saya telah berpihak kepada murid karena saya selalu mengupayakan segala sesuatu agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini menjadi lebih baik. Yang kedua, saya juga sudah mulai bersikap mandiri karena semangat belajar saya itu sepanjang hayat. Saya semangat dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, saya juga sudah mulai reflektif karena saya mulai belajar memaknai segala kejadian yang terjadi untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Kemudian saya juga kolaboratif, yaitu mampu membangun rasa saling percaya dan rasa saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Selanjutnya, saya juga sudah mulai memiliki nilai inovatif, yaitu saya selalu berusaha untuk memunculkan gagasan segar yang tepat ini. Baiklah, sebelum menjawab pertanyaan yang kedua, saya mencoba membuat lirik lagu dengan tentang peran guru penggerak ya, dengan nada ikan dalam kolam yang jangan-jangan dulu, begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau nanti suaranya kurang bagus, tetapi saya mencoba untuk menyanyikan dengan suara saya yang terbaik. Peran-peran kita jadi guru penggerak, ayo lakukan biar hati jadi tenang. Jadilah pemimpin pembelajaran, tak lupa menjadi coach bagi guru lain. Bila ingin menjadi guru penggerak, mulai dari diri untuk berkolaborasi. Wujudkan kepemimpinan terhadap murid dan juga gerakan komunitas praktisi. Asik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Mungkin dalam arti sempitnya itu ketika teman-teman itu bertanya tentang cara mengoperasikan Canva atau PowerPoint atau mungkin membuat video dari PowerPoint, insya Allah saya bisa membantu. Dan apabila ada teman-teman yang bertanya tentang segala sesuatu, apabila saya mengetahui, saya pasti menjawabnya, dan apabila tidak, saya akan mencarikan jawabannya kepada teman saya yang lain atau mungkin kepada kepala sekolah. Dan saya juga telah mendorong kolaborasi. Contohnya, saya itu mengajak teman-teman saya, khususnya teman sejawat guru kelas 4 di lingkungan SD itu, di lingkungan kecamatan, untuk membuat sebuah produk rangkuman pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan alhamdulillah pada semester 2 kemarin telah terbit bukunya. Nah, kemudian peran yang baru sedikit saya mainkan itu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, karena saya masih harus banyak belajar untuk menerapkan metode pembelajaran yang bisa mewujudkan kepemimpinan murid, supaya murid itu bisa mandiri, bisa merdeka belajar untuk pembelajaran yang merdeka begitu. Kemudian saya juga belum bisa menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah hari ini saya benar-benar belajar tentang bagaimana cara merefleksi diri dan juga tentang nilai dan peran guru penggerak.
Dan yang dapat saya simpulkan adalah menjadi guru penggerak harus mampu menanamkan nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar kita dapat mengambil peran dalam dunia pendidikan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi, mewujudkan kepemimpinan terhadap murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.